Halo semuanya, balik lagi ke Ruang Tanya Jawab. Kali ini kita bahas sedikit tentang SKD ya, persiapan untuk menghadapi SKD. Ini ada sharing dari teman-teman semua nih. Gimana sih cara belajar untuk menghadapi SKD? Cara belajar untuk menghadapi Iya, SKD. Waduh, kalau gue tuh dulu dengan ngikutin banyak grup-grup di Telegram atau grup WhatsApp tuh. Menurut gue itu efektif karena di situ itu kayak banyak teman-teman dari CPNS lain yang nge-share tentang informasi, bahkan kayak kisi-kisi yang mereka dapat kayak gitu dari mana aja. Jadi kalian bisa belajar dari situ. Yang kedua itu gue belajar dari YouTube. Di YouTube itu banyak banget orang-orang yang nge-share tentang kayak jenis-jenis soal yang akan lo hadapi pada saat nanti SKD. Lo bisa belajar cara menjawabnya seperti apa, terus yang benar itu kisi-kisi seperti apa. Dan juga gue juga belajar dari kayak di Play Store tuh banyak aplikasi-aplikasi yang simulasi tryout tentang simulasi pekerjaan, tryout tentang SKD itu sendiri. Jadi kalian bisa menghafal juga dari situ, terus mencari kisi-kisinya juga seperti itu. Kalau dulu mungkin teman-teman dulu belajarnya kan kita beda-beda nih pasti nih. Seperti apa? Kalau gue sih lebih menekankan ke dulu ke Telegram, ke YouTube, dan simulasi soal tryout yang ada di Play Store tuh biasanya kalau dulu gue. Tapi yang paling challenging ini dari 3 subtes itu apa? TIU, TWK, TKP, paling challenging. Challenging tuh menurut gue di TIU kali ya. TIU ya? TIU sih. Terutama yang kayak gambar-gambar itu yang diputar-putar tuh. Ya memang gue mungkin kurang di situ, tapi gue berusaha buat kayak naikin di nilai-nilai yang lain. Yang penting dalam SKD itu teman-teman nggak boleh kosong, jangan sampai ada soal-soal yang teman-teman nggak jawab gitu. Dimaksimalin semuanya harus bisa dijawab seperti itu. Kalau dari yang lain, Mas Adli mungkin? Kalau gua ya itu belajarnya dulu karena tahun paling duluan ya, kebetulan lulusnya ya? betul lulusnya tahun 2018 waktu itu, NIPTI 2019. Jadi masih banyak kita tuh referensi belajarnya pakai buku yang tebel, Bu. Oh iya. Ya, kita beli di Gramedia. Iya, Gramedia itu banyak tuh buku-buku CPNS. Nah, terus kebetulan dapat juga tuh CD-CD-nya. Di situ ternyata ada software-nya juga. Itu masih bisa dipakai dan valid juga. Itu kumpulan soal, bisa diisi, bisa sambil belajar. Terus karakter gue sendiri tuh lebih suka nulis. Jadi ketika gue habis belajar, ya gue tulis lagi supaya ini kemarin sempat gue tulis nih, gue ingat lagi tuh sama yang namanya kunci jawabannya atau cara-cara mengerjakannya. Apalagi khusus yang tadi momok TIU tuh, banyak banget soal-soal di situ yang bisa jadi referensi dari buku ya gitu. Tapi kalau sekarang kan zamannya era digital ya, ada banyak tuh yang kayak Mas Hafiz bilang lewat aplikasi-aplikasi yang udah ada di Play Store atau di di website yang nyediain ya. Walaupun berbayar nggak apa-apa lah, kita berkorban sekali-kali, itu kan buat diri kita juga kan. Itu apalagi mungkin yang dari bukunya udah jadi ebook kali ya sekarang. betul udah jadi ebook sekarang. Jadi kalau Mas Adi tuh sambil nulis tuh sambil nginget lagi ya? Iya, sambil nginget lagi, sambil memperkuat ingatannya. Iya, betul, sambil dicoba lagi soalnya. Kalau yang paling challenging apa kalau buat Mas Adi? Waktu pas tahun 2018 itu justru yang jadi momok itu bukan di TIU, di TKP, banyak yang jatuh, betul. Nggak tahu kenapa ya, karena TKP itu kan menggambarkan seberapa value diri kita tuh. Kalau misalnya nanti kemudian hari kita udah jadi CPNS, karakter kita tuh akan seperti apa sih? Nah itu tuh di challenge di situ. Kalian harus benar-benar menjadikan diri kalian itu yang terbaik di antara yang baik untuk memilih jawabannya. Walaupun di TKP itu sebenarnya semua dapat poin ya. Iya, betul kan? Nah, tapi mana yang jawaban yang paling baik dan mendapatkan skor yang terbaik gitu. Itu sih menurut pengalaman gue di tahun 2018 waktu itu ya. Thank you sharingnya nih. Siap. Kalau Mas Satria gimana nih? Kalau saya sih sebenarnya orangnya tipe yang pemalas kali ya. Maksudnya tuh mungkin kalau misalkan dari teman-teman di sebelah ini ada yang beli buku, atau ada yang beli CD-nya, atau nonton YouTube, atau baca-baca referensi dari Telegram seperti itu ya. Nah kalau saya pada saat saya masuk atau pas mendaftar CPNS, yaitu adalah saya mengajak teman-teman yang daftar CPNS untuk ikut bekerja, untuk ikut belajar dengan saya.
kemudian sharing dan saya dengarkan gitu, maksudnya jadi teman-teman yang daftar CPNS juga, terus kemudian dia membacakan soal, terus kemudian mereka berdebat, saya hanya diam, saya hanya mendengarkan seperti itu. Kan mendapatkan ilmu juga kan kalau misalkan seperti itu kan, karena mungkin ada tipe-tipe dari teman-teman seperti saya gitu yang malas baca, kemudian atau nggak malas nonton gitu kan, tapi dia mau mendengar gitu kan. Nah, dengan cara seperti itu, kalau saya bisa belajar dengan cara mendengarkan gitu, mendengarkan teman-teman berdebat, apalagi banyak sekali kan case-case soal-soal yang berbeda kan dan susah seperti itu kan kalau misalkan di SKD seperti itu. Jadi menganalisis dari jawaban-jawaban. Betul. Ya, Jadi kita punya pola pikir tersendiri juga seperti itu. Perlu di disclaimer ya, kalau Mas Satria ini lulusan terbaik, jadi belajarnya Luar biasa. Tapi yang paling challenging apa nih dari ketiga itu? Kalau yang paling challenging itu saya TWK sih, karena TWK itu karena TWK itu hafalan ya, jadi kan mengenai kebangsaan ya, jadi kan harus benar-benar mengetahui undang-undang, Pancasila, tentang kebangsaan. Itu pasti kalau misalkan sudah memahami secara umum, itu pasti teman-teman bisa menjawab soalnya sesuai dengan logika seperti itu. Tapi kalau saya memang agak susah sih di situ seperti itu. Jadi kita beda-beda ya. Beda-beda. TWK, susahnya di TWK, saya di TIU, Mas Andi di TKP. Jadi nanti cara belajarnya ikutin aja. Emang cara belajar tiap orang sih beda-beda. Beda-beda. Dan teman-teman menyesuaikan, bisa ikut cara belajar yang mana nih yang paling nyaman buat teman-teman. Benar. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya. Ada gak sih kisi-kisi untuk SKD tahun ini? Kalau SKD kan tiap tahun berbeda-beda ya. Betul. Kalau tahun ini udah ada belum sih kisi-kisinya? Betul. Nah, kalau misalkan untuk kisi-kisi sendiri, kita bisa lihat sebenarnya di peraturan Permenpan nomor 321 tahun 2024. Jadi Menpan sudah mengeluarkan surat keputusan gitu ya untuk mengenai nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran tahun 2024. Jadi di sini itu dijelaskan ada beberapa rincian ya subtes yang akan dikerjakan pada saat SKD. Itu yang pertama itu adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK. Kemudian yang kedua itu ada tes intelijensia umum atau di TIU ya, TIU. Kemudian yang ketiga ada tes karakteristik pribadi atau TKP seperti itu. Nah, kalau misalkan mau dibahas lebih dalam lagi, TWK itu bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikannya itu, mengimplementasikan nasionalisme, kemudian integritas, kemudian bela negara, ada pilar negara juga, kemudian bahasa negara seperti itu. Ya, lebih kepada wawasan kebangsaan seperti itu yang ada di TWK seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada di TIU. Nah, TIU ini sebenarnya bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan. Implementasinya itu adalah kemampuan verbal. Kemampuan verbal itu seperti ada analogi, kemudian ada silogisme, ada analitis seperti itu. Nah, kemudian ada kemampuan numerik juga. Jadi kita dituntut untuk bisa mengetahui kemampuan numerik seperti itu, yaitu berhitung, kemudian ada deret angka, ada perbandingan kuantitatif juga. Kemudian ada soal cerita yang berhubungan dengan numerik seperti itu. Nah, kemudian ada kemampuan figural juga. Nah, kemampuan figural ini ada analogi juga, kemudian ada ketidaksamaan, kemudian ada serial. Jadi ada ketidaksamaan, ada serial. Nah, itu ada di subtes kemampuan figural seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada TKP. Nah, TKP ini bertujuan untuk penguasaan pengetahuan kemampuan pelayan publik, lebih kepada pelayanan publik, kemudian ada jejaring kerja, kemudian ada sosial budaya, ada teknologi informasi dan komunikasi, serta ada profesionalisme dan anti radikalisme. Jadi mungkin itu subtes yang mungkin akan ada seperti itu ya di SKD, dan itu juga sebenarnya secara umum gitu ya, bukan soal itu ya, tapi lebih kepada pokok-pokok pembahasan yang akan diujikan pada saat di SKD seperti itu. Jadi Mas Satria udah ngasih kisi-kisi yang banyak nih. Teman-teman nanti bisa lihat juga di deskripsinya, nanti kita kita tampilkan juga di deskripsinya supaya teman-teman belajarnya itu nggak melebar. Jadi
fokus ya. Iya, fokus Jadi dan fokus, jadi jangan kemana-mana gitu. Jadi hanya belajar sesuai dengan porsi Iya. yang sudah ditentukan gitu oleh pemerintah, yaitu di sini itu oleh Menpan. Nah, bisa teman-teman lihat di surat keputusan Menpan itu nomor 321 tahun 2024 seperti itu. Jadi teman-teman bisa melihat secara detail dan memahaminya lebih mendalam seperti itu dengan membacanya. jadi teman-teman tahu harus belajar dari mana gitu kan ya. Betul. Sudah ada guideline-nya Iya. ya. Betul. Terutama yang pertama kali baru ikut CPNS ini. Iya. Pasti mereka kan bingung nih harus belajar dari mana, mulai dari mana belajarnya. Nah, ini Mas Satria udah ngasih kisi-kisinya tadi. Betul. Mas Satria tadi kan buka soal ambang batas. Boleh dong sekalian di-share ambang batas tahun ini tuh gimana? Oke, jadi di Permenpan nomor 321 tahun 2024 itu sudah dijelaskan di ketetapan nomor ke-12 yaitu penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud diktum ke-11 yaitu jadi untuk TWK itu nilai ambang batasnya itu adalah 65. Nah, untuk TIU nilai ambang batas minimumnya itu adalah 80. Kemudian untuk yang TKP itu nilai ambang batasnya 166. Jadi ini adalah nilai ambang batas untuk formasi umum seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk yang penetapan ke-13 ketentuan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud diktum ke-12 berlaku penetapan kebutuhan umum. Nah, yang tadi saya jelaskan ya. Jadi yang TWK-nya 65, TIU-nya 80 dan TKP-nya 166 itu adalah formasi umum. Jadi bagi teman-teman yang mendaftarkan umum, nah itu nilai ambang batasnya seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana nih kalau misalkan yang kumlot atau yang putra-putri Papua atau yang Kalimantan seperti itu, apakah dibedakan? Ya, memang dibedakan. Nah, ini saya akan jelaskan itu di Permenpan 321 tahun 2024 di penetapan ke-14 yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud di TUM ke-12 dikecualikan bagi penetapan kebutuhan khusus seperti ada putra-putri lulusan terbaik dengan berpredikat dengan pujian atau kumlot, kemudian ada diaspora, ada penyandang disabilitas, ada putra-putri Papua dan putra-putri daerah tertinggal seperti itu. Nah, yang ke-15-nya ini adalah penetapan nilai ambang batas pada penetapan kebutuhan khusus putra-putri lulusan terbaik dengan berpredikat kumlot itu nilai akumulatif SKD-nya itu paling rendah. Jadi ini kumulatif ya. Jadi dari TKP, TIU sama TWK itu nilainya dijumlah minimal, sangat minimal itu adalah nilainya 311. Itu nilai minimal akumulasi daripada SKD-nya. Nah, untuk nilai TIU-nya jadi paling rendahnya 85. Jadi ada dua kondisi untuk yang cum laude. Nilai minimal kumulatifnya itu harus 311 dan nilai TIU-nya itu nggak boleh kurang dari 85. Misalkan nih nilai teman-teman nilai akumulatifnya itu 400, tapi nilai TIU-nya itu 70. Nah, itu tidak masuk, tidak bisa, tidak lolos seperti itu. Pokoknya kondisinya ada dua itu, harus minimal 311 dengan nilai TIU-nya itu paling minimal 85. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kebutuhan khusus putra-putri Papua seperti itu. Nah, nilai akumulasi SKD-nya paling rendah 286 dengan nilai TIU-nya paling rendah 60. Sama nih dengan kondisi cum laude, dia ada dua syarat, nilai minimum serta nilai minimum TIU. Nilai minimum SKD-nya dengan kumulatif dijumlahkan itu 286 dan nilai TIU paling rendah 60. Seperti itu. Seperti itu Mas Rizky untuk nilai ambang batasnya. Berarti agak cukup naik ya dari tahun sebelumnya. Iya, benar. Sebelumnya untuk yang umum aja TKP-nya 166. Betul, karena mungkin 170 ya. di era sekarang para pesertanya sudah pintar-pintar, sudah rajin-rajin. Diharapkan bisa melewati ambang batas. Betul. Dan mungkin SDM yang dibutuhkan lebih tinggi seperti Betul. itu. Jadi berkualitas teman-teman. Oke, mungkin selanjutnya kalau untuk pas SKD nih, apa aja sih yang harus dibawa? Oke, pas SKD ya, itu sepengalaman kita nih ya, saya juga pribadi. SKD itu yang pasti persyaratan yang ada di SSK ACASN itu biasanya kan ada yang di print tuh, dari mulai kartu daftar peserta ya namanya kalau nggak salah. Terus bawa juga KTP. KTP juga tuh harus dibawa. Terus alat tulis itu nggak usah, kalau menurut saya pribadi itu nggak usah dibawa karena nanti ketika pas SKD itu masuk ke dalam ruangan ujiannya itu tidak diperbolehkan bawa alat tulis karena sudah disediakan di masing-masing meja ujiannya.
Jadi kita hanya cuma dihadapkan ke komputer yang sudah ada sistem CAT-nya. Betul. Itu. Jadi tidak perlu banyak bawa alat tulis atau apalagi make up ya. Itu nggak perlu lah. Karena kita mau ujian gitu, bukan mau ke mana. Terus oh ya, untuk pertama kita harus lihat dulu nih persyaratan dari pengumumannya. Apa aja sih yang dipakai untuk seragamnya gitu kan. Biasanya kalau untuk CPNS itu pakai bajunya hitam putih. Jadi atasannya putih, bawahnya hitam, terus sepatunya juga itu harus sesuai ya, maksudnya disesuaikan dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh pengumuman masing-masing instansinya. Jangan sampai salah ya, soalnya nanti ketika pas ujian itu tim-tim dari panitianya akan melihat tuh kondisi pesertanya, kok ini seragamnya nggak sesuai, itu nanti akan jadi masalah itu ke depannya. Tapi umumnya sih hitam putih sih harusnya ya. Umumnya hitam putih, betul. Terus apa lagi ya? Sepatu baju hitam. Sepatu biasanya kalau untuk apalagi CPNS Mahkamah Agung itu baju hitam biasanya. Sepatu formal ya. Lebih bagus lagi formal, akan lebih kelihatan rapi gitu. Kita benar-benar memperlihatkan kalau kita tuh udah siap ujian dan rapi. Jangan sampai kita datang ke tempat ujian dengan kondisi ya lusuh betul. Kita harus bersih, rapi gitu. Jadi ketika pas itu teman-teman nih yang mau mendaftar sudah niat banget gitu kan, udah semangat banget mau ujian gitu. Jadi kita yang sebagai nanti kalau ada panitianya itu udah ikut semangat juga gitu untuk membantu para peserta untuk ikut ujian gitu. Kalau pakai sneakers boleh mas? Sebenarnya boleh, tapi dengan catatan warnanya nanti. Warnanya hitam. Iya, warnanya itu harus hitam. Dilihat lagi nanti persyaratan yang akan dikeluarkan oleh masing-masing instansinya ya. Kalau aman hitam ya maksudnya memang hitam gitu. Kalau misalnya ada warna lain itu pun juga paling sangat minimal, paling enggak 5% lah dari total warna yang ada di sepatu gitu. Karena ditakutkan nanti kalau misalkan warna hitam tapi 50% ada warna putihnya, itu pasti dilakban nanti sama panitianya gitu. Dilakban. Itu pengalaman dari adalah di angkatan saya seperti itu. Nah, kalau misalkan ikat pinggang gimana mas? Ikat pinggang juga gitu sama persyaratannya seperti apa. Tapi setahu pengalaman saya, nanti ikat pinggang ketika masuk ke ruangan itu harus dibuka. Benar. Itu nanti akan diperiksa sama di bagian scanning namanya. Itu diperiksa dari mulai perhiasan, terus cincin, ya ini semua cincin yang termasuk perhiasan ya. Terus jimat, apalagi jimat. Nah, ini yang jadi masalah. Di setiap tahun pasti ada aja berita-berita yang menjadi headline news luar biasa. Masih ada yang pakai jimat, itu saya bingung gitu alasannya apa dan fungsinya untuk apa gitu. Toh kita itu kan orang di Indonesia ini kan Pancasila ya, berketuhanan. Kita percayanya sama Tuhan, bukan sama hal-hal yang bahasa berbau gaib gitu. Apalagi katanya suka ada yang bawa impor ketika pakai kerudung gitu ya. Terus ada alat komunikasi jarak gitu. jauh. Itu lebih baik dihindari deh, karena panitia itu mereka lebih pintar. Itu harus digarisbawahi. Panitia itu pasti lebih pintar. Alat scanning itu pun sekarang sudah canggih-canggih kan, udah ada yang pakai betul metadetektor. Itu kelihatan kan, nanti di headset aja ada yang namanya magnet, itu akan kedeteksi. Nah, ada lagi nih nanti satu lagi. Jadi buat teman-teman nanti yang tes SKD, diusahakan untuk naik kendaraan umum aja, karena panitia sendiri tidak mempersiapkan tempat parkir yang mungkin luas, memadai untuk seluruh peserta, karena peserta CPNS kan banyak banget, sangat banyak. Itu nggak mungkin peserta menyediakan tempat parkir sebanyak itu gitu jadinya. Apalagi kalau misalkan di gedung yang teman-teman nanti tes itu gedungnya ini padat dan parkirnya tidak besar lah gitu. Jadi daripada bikin macet di luarnya nanti, lebih baik teman-teman diusahakan naik kendaraan umum aja. Udah gitu nanti membuang waktu ya. Fokus cari parkir sendiri, cari parkir jadi waktunya terbuang. Waktu terbuang yang harusnya masih bisa belajar setengah jam, ingat-ingat refresh pelajarannya, akhirnya terbuang waktunya. Tapi kalau misalnya pakai dasi gimana? Dasi perlu nggak sih pakai? Di ketentuannya biasanya nggak perlu pakai dasi. Nggak perlu pakai Nggak dasi. perlu pakai Tapi dasi. balik lagi kepada pengumuman dari setiap instansi. Betul. Ketika mungkin ada beberapa instansi yang harus menggunakan dasi, ya menggunakanlah seperti itu. Tapi ya tergantung kepada instansi dan ya para peserta atau teman-teman harus pintar-pintar membaca syarat dan ketentuan untuk mengikuti
SKD di instansi masing-masing. Iya, jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah. Karena kan merugikan juga kan. Jangan ngikutin apa kata teman. Kalau misalkan kalau itu ya. Iya. Siapa tahu teman di instansi A udah menggunakan dasi tapi di instansi yang kita daftar malah seperti berbeda gitu. Jadi benar-benar harus teliti ya, kayak Betul. dulu apalagi di zaman COVID kita dulu kan ada yang disuruh bawa face shield, Face shield, masker, sampai sarung tangan dulu itu Tergantung kondisi. tergantung kondisinya. Dilihat lagi ya peserta nanti di pengumuman masing-masing instansi saat pelaksanaan SKD nanti. Oke, jadi nanti pas peserta datang itu nih, kalau kasih SKD, gimana? Apa langsung masuk ruangan-ruangan gini nih? Pas langsung tes? Apa gimana sih? Teman-teman peserta CPNS itu ketika baru datang ke tempat lokasi ujian, pertama-tama nggak langsung masuk ke dalam ruang ujian ya, menunggu dulu di tempat yang disediakan oleh panitia. Nah di situ sambil menunggu jam sesinya, dicek juga di papan pengumuman. Biasanya ada dekat di daerah situ diberikan satu papan pengumuman, ada nggak namanya, dilihat lagi juga, dicek lagi ke pengumuman di websitenya bener nggak sesinya gitu, dicek lagi ya, soalnya banyak kejadian yang ada yang lewat sesi, bahkan ada yang sesinya masih lama dia sudah datang, itu nggak masalah, tapi yang kalau lewat sesinya jadi masalah. Nah, sudah masuk di tempat ruang tunggu disediakan, peserta itu nanti akan dipanggil jika jam sesinya sudah masuk ke bagian verifikasi peserta di meja panitia, akan berbaris, biasanya dibariskan ya satu-satu, terus menunjukkan KTP, terus menunjukkan kartu peserta juga yang sesuai dengan apa yang sudah di print di website masing-masing ya, di akun masing-masing SSCASN itu. Lalu tim verifikasi peserta itu akan memberikan validasi dulu, bener nggak ini orang yang sesuai dengan data pesertanya. Biasanya itu menggunakan foto kamera atau fingerprint. Dari pengalaman yang tahun-tahun sebelumnya itu berbeda-beda ya di masing-masing daerah. Itu gimana para panitia itu memberikan opsi. Nah, udah dapat verifikasi kalau benar itu pesertanya yang sesuai dengan KTP-nya, sesuai dengan kartu pesertanya, akan diberikan PIN. PIN ini penting banget nih untuk ujian, jangan sampai hilang, jangan sampai salah. Biasanya dibantu tuliskan oleh Pak Panitia ya. Betul, oleh panitianya, betul. Setelah itu peserta itu kalau udah dapat PIN masuk ke dalam sistem scanning. Nah, di situ ada panitia-panitia yang sudah dikhususkan untuk men-scanning dari mulai badan ya. Makanya tadi ada beberapa hal yang tidak boleh dibawa ke dalam ruangan ujian. Salah satunya tadi ada kayak spare ya, terus perhiasan, apalagi tadi ada jimat, jam tangan, dan satu lagi catatan tidak boleh membawa tas, alat tulis, handphone, betul. Jadi yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan ujian itu tidak diperbolehkan dibawa sampai ke dalam. Bahkan uang aja nggak bisa ya. Uang juga tidak boleh masuk ke dalam, betul. Mau jajan juga kan di dalam. Iya. Tuh sampai ke dalam. Itu ditaruhnya di mana? Dititip ke siapa itu? Oh, nanti panitia itu akan menyediakan tempat penitipan dan akan diberikan biasanya nomor untuk mengenali mana barang-barang pribadi peserta yang masing-masing. Jadi nggak usah khawatir teman-teman peserta barang itu akan hilang. Jadi memang tanggung jawabnya panitia untuk Tempat penitipannya berbentuk locker ya. Iya, jadi ada bentuk locker locker. masing-masing Betul. yang bisa dikunci oleh peserta. Jadi nanti Betul. kuncinya bisa dibawa sampai ke dalam ruangan ujian. Betul. Jadi peserta juga menyiapkan tempat untuk di masing-masing tasnya ya. Maksudnya jangan sampai uang itu ditaruh di luar atau terlihat berceceran. Dimasukkan aja ke dalam tas. Nanti panitia akan merapikan ke masing-masing locker yang disediakan. Setelah itu teman-teman peserta akan masuk di ruang tunggu kedua. Ruang tunggu kedua dalam artian untuk teman-teman yang di sesi sebelumnya biasanya ada yang belum selesai. Gitu. Nah, menunggu di situ sambil dikasih ada pengarahan atau video biasanya. Video gimana sih cara mengerjakan ujian SKD menggunakan sistem CAT. Nah, itu diperhatikan baik-baik ya teman-teman, jadikan pengalaman. Kita ini sudah mengalami, diperhatikan misalnya memasukkan PIN-nya di mana, akunnya dengan di mana kita inputnya, biasanya menggunakan NIK ya. NIK terus lalu PIN ya yang disediakan oleh CAT. Itu dari tahun ke tahun kayaknya belum ada perubahan. Betul. Selagi itu harus diperhatikan baik-baik, jangan sampai salah. Lalu setelah dari sesi sebelumnya sudah selesai, panitia mempersilahkan masuk ke dalam ruang ujian. Silakan peserta masuk ke dalam ruang ujian.
sambil menunggu arahan dari panitia di dalam kapan memulai ujiannya gitu. Berarti prosesnya cukup panjang ya, Cukup panjang. dari datang sampai masuk ke ruang ujian. Betul. Lumayan juga ya prosesnya ya. Ya, itulah yang makanya harus disiapkan dari segi fisiknya, dari segi mentalnya, itu jangan sampai keganggu. Berarti yang dipastikan harus sudah makan sih. Iya, betul, makan dulu. Jangan sampai keluar di tengah-tengah ya. Iya, betul. Dan proses ini kan juga verifikasi orangnya ini untuk menghindari calo-calo yang ada seperti itu kan. Siapa tahu dia apa namanya yang ujian siapa, tapi ternyata pakai nama siapa Ya, seperti betul. itu. Jangan sampai salah juga itu. Berarti sambil nunggu tadi udah nggak bisa lihat buku-buku catatan ya. Nggak bisa, karena kan sudah ditaruh di tas. Berarti tinggal berdoa aja ya. Tinggal berdoa dan sambil fokus ujian. Sambil fokus ya, nyiapin diri, tenangin diri ya. Betul. Berarti kira-kira yang aman nih, berapa sih waktunya sebelum ujian tuh kira-kira datangnya berapa lama sebelum ujian? Misalnya 60 menit sebelumnya atau bagaimana tuh mas? Amannya sih. Biasanya di ketentuannya itu diberikan juga tuh di pas pengumuman. Ada ini ya, Kalau ada sarannya ya. pengalaman saya 60 menit sebelum jam sesinya itu sudah harus ada di ruang tunggu. Itu udah harus. Ya, Kita kalau 90 menit ya. pengalaman saya sih kayaknya dari 1 jam sampai dengan 1,5 jam. Betul, benar. Karena sebenarnya mungkin ada perbedaan dari setiap individu ya atau Iya. masing-masing ya. Mungkin ada yang tingkat stres yang lebih tinggi, dia harus membutuhkan apa istilahnya, pokoknya dia Waktu ya. waktu Iya, untuk waktu yang sebelum mengerjakan ujian dia harus tenang. Itu mungkin butuh waktu lama untuk mengenal tempat seperti itu kan. Nah, kalau pengalaman saya itu 1,5 jam. Oke. Jadi saya di situ berdoa, kemudian saya mungkin sarapan dulu. Benar. Karena kalau nggak sarapan mengerjakan SKD itu agak pusing sebenarnya teman-teman. Karena terlalu banyak soalnya ya. Iya, Jadi betul. butuh waktu untuk konsentrasi. Jadi saya perut saya itu harus terisi seperti itu. Makanya kenapa saya lebih memilih untuk lebih lama atau standby di tempat ujian itu lebih cepat seperti itu. Kalau saya 1,5 jam sih menyarankan karena kita lihat dulu di papan ujiannya, kan ada sesi-sesinya ya. Iya, betul. Ada sesi, mungkin ada sesi 1 itu di jam berapa, di sesi 2 jam berapa. Nah itu kita juga harus perhatikan tuh. Misalkan kita ini di sesi 2 tapi kita datang di sesi 1, sebenarnya itu nggak apa-apa gitu kan, tapi nggak masalah. Tapi kan terlalu lama juga kan gitu. Iya. Nah mungkin diperhatikan juga tuh sesi per sesinya, kita sesi berapa di hari apa, karena banyak juga ada yang salah datang di hari apa, padahal ujiannya hari apa. Kemudian dia datangnya mungkin di jam 1 siang di sesi 3, tapi padahal dia dijadwalkan di sesi 1 atau di jam 8 pagi. Nah itu harus diperhatikan juga, makanya kenapa kita harus mempersiapkan dirinya tuh dari rumah maupun di tempat lokasi ujian. Nah, Tapi biasanya juga di suratnya juga ada ini sih, ada Himbauan untuk datang 90 menit 90 menit sebelum jadwal betul. ditunjukkan seperti itu. Karena sebelum ujian itu sebenarnya kan kalau misalkan di jadwal itu jadwal ujian ya, bukan jadwal kita melakukan ngantri, verifikasi. Nah itu di luar dari yang ditentukan di pengumuman seperti itu. Misalkan pengumuman jam 8, teman-teman nggak boleh datang jam 8 gitu, harus 90 menit sebelum jam 8 karena verifikasi dan lain-lain. Jadi jam 8 itu waktu mulai ngerjainnya. mulai ya. mengerjakan SKD, bukan Proses di luar itu yang tadi ngantri-ngantri ya. betul. Itu berarti itu di luar jam 8 ya. Di luar jam 7 bisa udah mulai ya. Betul. Oke. Mungkin pembahasan tentang SKD kita cukupkan sampai sini aja karena nanti di video selanjutnya kita akan bahas pengalaman dari masing-masing teman-teman nih gimana cara waktu mereka menghadapi SKD. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.